Shalom Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 mata kuliah studi kurikulum hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya teman-teman, dalam PPT ini kami akan membahas yang pertama introducing, di mana kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Dan yang kedua, kami akan membahas tentang pandangan hidup. Yang ketiga, kami akan membahas tentang jenis-jenis kurikulum. Dan yang keempat, kami akan membahas tentang nilai-nilai Alkitabiah. Dan kelompok kami terdiri dari beberapa anggota, yaitu yang pertama Anggriani Revina Tatawi, yang kedua Lesri Gracela Ukat, yang ketiga saya sendiri Mareti Paula Misa, yang keempat Petra Franco Adu, yang kelima Sriwayuni Sau Pamae, yang keenam Virginia Lenora Nahumuri. Nah teman-teman, saat ini kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang pandangan hidup. Nah sebelum kita membahas lebih jauh lagi, ada baiknya kita cari tahu dahulu apa sih ini pandangan hidup. Nah menurut buku Van Brummelen, pandangan hidup adalah kerangka yang mencangkup banyak hal mengenai keyakinan-keyakinan dasar seputar kehidupan yang berkaitan dengan cara seseorang melihat dirinya dan lingkungan sekitarnya. Nah, tentunya kita mempunyai pribadi yang berbeda-beda, sehingga kita juga mempunyai pandangan hidup yang berbeda-beda juga. Nah, pandangan hidup ini mencangkup apa yang menjadi kepercayaan kita mengenai alam, tujuan realitas, manusia, pengetahuan, dan kehidupan dalam bermasyarakat. Selanjutnya, pandangan hidup Kristiani adalah cara pandang seseorang terhadap dirinya dan masyarakat sekitarnya dengan berdasar pada Alkitab, di mana Alkitab menjadi landasan atau pedoman ketika melakukan segala sesuatu. Pandangan ini dibentuk oleh pernyataan Allah melalui Yesus Kristus dalam firman-Nya. Selanjutnya, kaitan pandangan hidup dengan kurikulum, yaitu ketika kita menjadi guru nantinya dan mendapat sebuah kesempatan untuk merancang atau membuat sebuah kurikulum, maka kita perlu melihat dengan bijak dan seksama mengenai bagaimana kehidupan siswa seutuhnya, yakni dalam kesehariannya, cara dia berpikir, bertindak, dan bersosialisasi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memiliki pandangan hidup yang benar, karena pandangan hidup yang kita miliki ini yang akan menjadi orientasi kita dalam merancang sebuah kurikulum. Oke, kita masuk dalam jenis-jenis kurikulum. Yang pertama, kurikulum tertulis. Kurikulum tertulis adalah kurikulum yang biasanya dibuat oleh lembaga pemerintah. Kurikulum ini juga merangkum segala bentuk kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi adalah berbagai macam pembelajaran dan nilai-nilai yang akan diserap oleh peserta didik. Hal ini meliputi pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, itu jenis kurikulum kosong. Kurikulum kosong adalah kurikulum yang diputuskan oleh sekolah untuk tidak diajarkan kepada peserta didik. Yang keempat, yaitu jenis kurikulum yang diterima. Jenis kurikulum yang diterima adalah kurikulum yang setiap materi-materinya diterima oleh siswa di dalam kelas. Yang kelima, yaitu kurikulum eksplisit. Kurikulum eksplisit adalah pembelajaran yang meliputi keterampilan dan materi-materi yang disampaikan oleh guru. Yang keenam, yaitu kurikulum implisit. Kurikulum implisit adalah kurikulum yang setiap nilai-nilainya itu tersampaikan kepada peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Yang ketujuh, yaitu kurikulum tradisional. Kurikulum tradisional adalah kurikulum yang berpusat atau berorientasi kepada pendidik. Dan yang kedelapan, yaitu kurikulum modern. Kurikulum modern yaitu kurikulum yang berpusat atau berorientasi kepada siswa.
Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya akan lanjut menjelaskan mengenai nilai-nilai Alkitab. Nah, pandangan Alkitab mengenai pengetahuan dan implikasinya. Menurut Van Brummelen tahun 2002, di sana dia menekankan tentang pentingnya dalam komunitas sekolah perlu memikirkan mengenai nilai-nilai program yang akan mereka laksanakan. Dalam Ulangan pasal 6 dan Galatia pasal 5, Allah dengan jelas menyatakan di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru bahwa kebebasan hanya dimiliki oleh mereka yang memegang nilai-nilai Alkitabiah. Nilai-nilai tersebut didasarkan akan 3 mandat, yakni yang pertama mandat penciptaan, yang kedua perintah agung, dan yang ketiga adalah amanat agung. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mandat penciptaan. Nah, mandat penciptaan menekankan tentang pentingnya pelayanan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu perintah agung. Nah, perintah agung menekankan kepada kasih yang tidak egois, sehingga mau melayani Allah, melayani sesama, menghargai martabat sesama manusia, dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Allah. Kemudian yang ketiga adalah amanat agung. Nah, amanat agung mendorong pemuridan secara personal maupun pemuridan secara komunal berdasarkan kebaikan dan keadilan. Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Allah adalah awal dari segala pengetahuan manusia. Nah, kita bisa lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kita harus mencari kebenaran Allah agar bisa memiliki pengetahuan akan kebesaran Allah dan selalu dapat menempatkan Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika memiliki pengetahuan yang luas, tetapi tidak diimbangi dengan pelayanan komitmen, maka semua pengetahuan yang kita miliki bukanlah pengetahuan yang sejati. Nah, kita bisa lihat di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10 dan juga Wahyu pasal 3 ayat yang ke-23. Baik, kita akan masuk kepada yang berikutnya, yaitu memasukkan nilai-nilai Alkitabiah dalam kurikulum. Ketika pada masa penciptaan, Allah memasukkan nilai-nilai pada setiap ciptaannya, yakni nilai-nilai yang menumbuhkan kehidupan. Bahwa dengan mengambil prinsip Alkitabiah yang disebutkan Rasul Paulus sebagai buah-buah roh. Buah-buah roh yang dimaksud ialah yang pertama kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran, yang kelima kemurahan, yang keenam kebaikan, yang ketujuh kesetiaan, yang kedelapan kelemah lembutan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, kita bisa lihat semua ini di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Tetapi di sepanjang Alkitab kita juga dapat melihat bahwa ada nilai-nilai lain yang Allah ingin agar kita lakukan, yaitu yang pertama kekudusan, integritas, bertanggung jawab, komunikasi yang tulus, keindahan, dan lain sebagainya. Nah, cara kita sebagai calon seorang guru memasukkan nilai-nilai Alkitab dalam kurikulum yaitu yang pertama, kita dapat memperkenalkan kasus-kasus yang menuntun murid-murid kita menyadari bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk dalam artian bahwa kita menjadi teladan. Kemudian yang berikut menolong murid untuk mengganti keegoisan dengan iman dalam otonomi individu yang memiliki pengorbanan diri, kerendahan hati, dan hati seorang hamba. Demikian presentasi kami kelompok 2. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.